ini bisa memicu lagi kembali untuk mengangkat ideologi. Harkat martabat itu adalah kesenjangan tadi, tidak ada ketidakkeadilan. Tadi merasa dirinya tidak berarti, tidak berguna, tidak dihargai oleh damai itu sendiri, oleh para petinggi jam. Maka mereka akan bertindak masing-masing, berkelompok-kelompok atau bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Tengku Syeki. Ya. Beliau salah satu pemerhati Aceh, kondisi Aceh saat ini, dan beliau juga adalah GAM independen. Ya. Kita akan membahas tentang apa sih yang terjadi di Aceh belakangan ini. Ya. Kita saya pribadi sangat menyayangkan terjadinya kontak tembak atau terjadinya perampokan dengan bersenjata api di Aceh. Kita di sini akan mengupas apa sih yang sebenarnya terjadi di Aceh menurut Tengku Syeki dan pandangan beliau. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Tengku? Sahabat Jauhat, alhamdulillah. Puji syukur Qodawah, sabil bi Allah sehat, sampai orangnya sehat. Alhamdulillah. Bahasa oke yang Indonesia atau bahasa Aceh? Kiban yang god. Jadi artinya nya numandum bahasa kan katanya mandum harus tak kuasai bahasa. Nyan artinya lebih god. Audit kan auditnya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Terserah Iban yang kita gunakan. Tapi bahasa Aceh yang pasti bahasa Tanoi itu, bahasa ibu itu. Mungkin lebih merasa, lebih mengenang. Tapi ketika kadang-kadang nak boleh untuk dituku oleh orang lain, dia tak bahasa Inggris berabah. Boleh lupa kan. Jadi bahasa Indonesia aja, bahasa Jawa aja, bahasa Sunda aja. Terserah, mentong bahasa aja menggunakan oredo, lun akan lun pakai. Cuman secara lun ketika pakai bahasa Aceh, yang berarti bahasa ibu lebih merasa. Tapi ketika lun lebih ikut pakai bahasa lain sebagai orang Kepulauan Mandum pun ada masalah. Jauh, lanjut. Jampu. Menurut Tengku Syeki, kiban pandangan Roni terhadap penembakan terhadap kepala bais di PDL, penembakan pos polisi di Aceh Barat dan perampokan yang baru-barunya terjadi di Aceh Timur. Kiban pandangan Roni? Ya baik, menyangkut pandangan, kitanya lanjut tak asumsi. Karena Sabi Lembaga di Acehnya adalah Indonesia. Jadi oleh Indonesia punya konstitusi penegakan hukum dan punya konstitusi menjaga keamanan, ketertiban daripada pihak yang diatur oleh undang-undang. Artinya penegakan hukum dan menjaga Kamtibmas itu berarti ada polisi di Aceh. Dan untuk menjaga kondisi teritorial Aceh di bawah NKRI itu berarti ada TNI. Sekarang ketika ada kejadian-kejadian yang menyangkut dengan apapun yang terjadi di Aceh, sebetulnya saya nggak perlu menyikapi itu karena itu ada tugas polisi. Namun kita sebagai anak bangsa yang selama ini mengikuti tentang Aceh, tentu kita membicarakan substansi mengapa bisa itu terjadi, mengapa itu bisa terjadi. Jadi kalau bicara motif, jelas pihak polisi telah menegaskan itu murni adalah kriminal atau perampokan. Berarti tidak ada hubungan dengan masalah perdamaian antara GAM dan RI. Itu yang disampaikan oleh polisi. Jadi kita senang tidak senang. Jadi apa yang disampaikan oleh polisi, ya kita harus menerimanya. Karena itu tugas mereka dan SOP mereka. Cuman saya yang bisa membicarakan mengapa itu terjadi dan kenapa nggak ada pihak daripada GAM
petinggi GAM yang dalam perdamaian itu bisa mengambil peran untuk menyikapi persoalan ini. Karena apapun yang terjadi di Aceh ini harus tidak bisa lepas tanggung jawab daripada petinggi-petinggi GAM yang berdamai dengan RI. Maka potensi apapun bisa terjadi di Aceh. Tapi ini yang disampaikan oleh polisi, yaitu adalah motif namanya perampokan murni. Tapi yang jadi pertanyaan kita juga, kemudian ketika yang merampok itu siapa? Kalau kita bilang itu masyarakat, tentu Acehnya betul itu nama konflik panjang, nama perang panjang. Arti yang di Aceh antara GAM dan Indonesia, antara GAM dan RI. Ketika apapun yang terjadi itu baik dilakukan oleh masyarakat, oleh GAM, berarti harus keduanya itu bertanggung jawab, baik itu dari petinggi GAM maupun dari petinggi RI. Tapi hari ini saya sudah melihat tidak ada yang menyampaikan statement-statement menyangkut apa yang terjadi di Aceh. Mungkin seperti itu. Jadi menyalun kira Nyan adalah terpaksa nota serahkan Mbak Polisi Tengku, karena Nyan ranah polisi penegakan hukum dan menjaga Kamtipmas. Ketika pihak yang merasakan yang ditangkap oleh polisi sekarang bukan orang yang pelakunya, berarti harus ada pihak yang mengatakan itu bukan, dan ada yang bertanggung jawab apa penembakan motif apa lagi. Nah, itu harus ada. Jadi yang menyatakan pernyataan-pernyataan tersebut mungkin bukan saya, dia tak punya hak untuk menyampaikan itu. Apalagi yang ditangkap itu tidak ada hubungan dengan saya dan tidak pernah tahu dengan kita bagaimana hubungannya. Tapi apapun ada hubungan tidak ada hubungan, wajib bertanggung jawab oleh pihak-pihak petinggi GAM, yaitu yang mewakili Panglima saat ini berarti Zakir Manaf, yang mewakili petinggi berarti Malik Mahmud. Mereka ini harus bertanggung jawab apapun kondisi. Jangan cuci tangan, jangan lepas tangan, jangan membiarkan masyarakat dan GAM-GAM di lapangan itu bertindak sendiri-sendiri. Ini harus ada pengawasan. Ini yang bisa secara substansi permasalahannya apa yang membuat terjadi seperti itu. Kita nggak menginginkan bahwa di Aceh ini terjadi konflik-konflik, apalagi mengorbankan nyawa orang lagi. Tidak kita inginkan. Tapi ketika ini tidak dibina oleh petinggi-petinggi ini yang bertanggung jawab kedua belah pihak, maka potensi-potensi bisa saja terjadi secara berkelanjutan. Ini kita sayangkan. Seperti itu, Dik. Apakah potensi-potensi konflik akan terjadi kembali seiringnya banyak peredaran senjata di Aceh, Tengku? Iya, saya bilang di Aceh ini kan ada dua sisi pandangan masyarakat dan GAM di lapangan. Mereka itu kan selalu menunggu-nunggu daripada perjuangan masa lalu mereka, yaitu berdasarkan ideologi Aceh mereka dan berdasarkan mengangkat harkat martabat. Jadi dua hal ini mereka nggak bisa kita lupakan begitu saja ketika apalagi tidak ada keadilan, kemerataan, kemudian terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi di Aceh, maka potensi untuk mengangkat kembali persoalan-persoalan ini sangat terbuka lebar. Jadi maka menurut saya bisa saja akan terjadi konflik-konflik baru, malah lebih dahsyat ke depan bisa terjadi ketika ini tidak transparan, tidak membicara substansi permasalahan sesungguhnya masalahnya apa yang terjadi di Aceh. Karena ketika rakyat bangkit mengatasnamakan rakyat, bisa juga GAM bangkit di atas nama GAM. Memang sekarang ada dua pemahaman, ada Kobatan GAM, ada yang menyatakan GAM hari ini di Aceh. Jadi Kobatan itu seperti Zakir Manaf, sudah jadi Kobatan, Malik Mahmud sudah jadi Kobatan. Jadi orang-orang yang sudah jadi bupati, DPRA itu bisa disebut Kobatan. Mereka sudah hidup mewah, sudah hidup dengan bermacam kekayaan lah, menumpuk harta. Tapi sementara yang GAM di lapangan, TNA Agam, TNA Inong, istilah saya itu, yang hidup masih terjadi kesenjangan yang di bawah garis kemiskinan, tidak ada lapangan kerja, tidak ada penghasilan seperti mereka, maka orang-orang ini akan bisa berpotensi untuk mengangkat yang saya bilang tadi, perjuangan berdasarkan ideologi dan perjuangan berdasarkan mengangkat marwah. Oke,
masalah perjuangan ideologi sudah sanggup digiringkan oleh para Muzakir Manaf dan Malik Mamun untuk masuk ke dalam NKRI. Tapi ini sisanya untuk mengangkat harkat martabat, ini bisa memicu lagi kembali untuk mengangkat ideologi. Harkat martabat itu adalah kesenjangan tadi, tidak ada ketidakkeadilan. Jadi merasa dirinya tidak berarti, tidak berguna, tidak dihargai oleh damai itu sendiri oleh para petingginya, maka mereka akan bertindak masing-masing berkelompok-kelompok atau bersamaan. Ini bisa berpotensi.